Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu di acara Literatalk, diskusi tentang bagaimana dunia pendidikan, isu-isu tentang dunia pendidikan, dan tentunya pada malam hari ini saya senang sekali karena ada tema yang menarik ya, sesuai dengan flyer yang saya sebar di media sosial. Mungkin teman-teman sudah memantau begitu. Dan tentu pada malam hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kemarin mungkin kita lebih banyak diskusi tentang bagaimana gerakan dan aktivitas teman-teman relawan. Hari ini ada yang spesial teman-teman, karena saya mengundang hadirkan seorang guru inspiratif ya. Beliau adalah guru saya begitu ya. Nanti kita akan kenalan lebih dekat dan tentunya kita akan mengulik sisi yang menarik, yaitu bagaimana seorang guru punya karir juga sebagai seorang penulis begitu ya. Bukunya sangat inspiratif dan saya sudah membacanya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini juga menjadi spirit teman-teman yang lainnya untuk bisa menulis. Memaksa menodong begitu ya. Seorang guru yang inspiratif gitu, jauh-jauh tidak dari kota Banyuwangi tentunya. Ini dari kota Purwokerto begitu ya. Dan seperti yang saya tunjukkan di layar monitor teman-teman, ini adalah buku yang saya sudah tuntaskan baca dan sangat keren sekali. Judulnya adalah Menulis di Papan Tulis. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran dengan isi bukunya, 1 jam ke depan kita akan mengulas lebih detail lagi bagaimana kisah-kisah yang menarik dari buku ini, termasuk perjalanan seorang penulisnya begitu ya, yang menulis sehingga ini bisa menjadi sumber inspirasi baru bagi guru-guru dimanapun berada. Dan tentunya buku ini sudah tersebar di seantero Nusantara. Banyak sekali guru-guru yang sudah membacanya. Dan saya merekomendasikan buat teman-teman, baik teman-teman guru, penggerak, pegiat literasi, harus baca buku ini. Kalau mau pinjam boleh ya, tapi saran saya segera beli aja begitu ya. Baik, saya mau sapa dulu malam hari ini yang sudah hadir dengan penuh wajah kebahagiaan. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum Pak Daru. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Daru ya? Alhamdulillah ya. Iya, senang sekali malam hari ini kita bisa bersua Pak Daru. Jadi boleh sapa-sapa dulu teman-temannya yang baik yang di kotanya Pak Daru dan teman-teman yang ada di sini. Silakan Pak Daru. Halo teman-teman dari komunitas guru belajar Banyumas. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Saya sekarang sedang berbincang dengan Mas dosen yang sangat luar biasa ini. Dia juga ternyata sebagai lurah juga ini. Lurah Kampung Merdeka. Sama-sama Banyu, satunya Banyumas, satunya Banyuwangi. Kami pertama ketemu Mas Tunggul di TPN 2018 ya, sempat nyanyi-nyanyi bersama, tapi kok tadi saya kayaknya lupa di mana. Terima kasih Mas Tunggul. Iya. Baik, nah jadi teman-teman mungkin belum tahu Pak Daru ini adalah seorang guru begitu ya, dan hari ini juga masih banyak sekali perjalanan beliau membantu ya, membangun ekosistem pendidikan tidak hanya di sekolah, juga di komunitas. Ada namanya komunitas guru belajar. Dan selamat malam buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi stay tune di channel ini. Nanti kita bisa berdiskusi bareng bersama Pak Daru. Baik, langsung saja Pak Daru. Kita sepertinya banyak yang sudah penasaran nih Pak Daru dengan buku yang Pak Daru tulis ini, Menulis di Papan Tulis. Saya mau tanya dulu, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat Pak Daru ini akhirnya sebagai seorang guru ya, sebenarnya kalau di luar sana saya melihat sebagian besar guru itu ya sudah pokoknya mengajar aja, nggak penting urusan tulis menulis apalagi melahirkan buku. Nah sekarang saya mau tanya dulu, Pak Daru ini kenapa kok sampai punya keinginan menulis buku? Kira-kira apa alasan kuatnya nih Pak Daru? Ya, pada dasarnya semenjak menjadi guru saya itu kan penulis di papan tulis. Iya. Setelah tulisannya penuh satu papan tulis kemudian dihapus, tidak berbekas sama sekali. Catatan itu ternyata berpindah ke siswa. Nah, di awal Pak, saya pakai slide ya Mas. Boleh. Silakan Pak Daru, silakan di share.
Udah muncul, Mas? Oke, saya munculkan. Siap. Oke. Baik. Silakan Pak Daru. Oh ya, kenalkan dulu saya Daru Goswanto. Saat ini saya mengajar di Teknik Mesin SMK Negeri 2 Purwokerto, Jawa Tengah, kabupatennya Banyumas. Ya. Jadi sama dengan Banyuwangi itu, sama-sama Ya. Banyu, satunya wangi, satunya mas. Oke, alhamdulillah sekali saya berhasil menyelesaikan buku saya pertama ini. Jadi awalnya adalah karena jadi buku ini mencatat tentang perubahan sikap yang dialami oleh murid saya setelah belajar pada saya. Jadi saya tidak hanya sekedar mengajarkan materi-materi saja, tapi juga saya memotret perubahan sikap mereka, kemudian saya juga mendidik dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi nggak hanya materinya saja, tapi sikap atau adab mereka. Dan ini ternyata hasilnya alhamdulillah. Nah, ternyata buku saya sudah agak jauh ini kemana-mana ini, termasuk sampai ke Banyuwangi. Alhamdulillah. Nah, PR kita saat ini sebagai guru atau pendidik adalah memahami murid, memahami kemauan belajar mereka. Jadi saya harus mendekati mereka dengan banyak cara. Salah satunya dengan mengenal bahasa mereka, yaitu lagu yang mereka nyanyikan saya coba ikut saya nyanyikan, CD yang mereka putar saya coba saya putar. Nah, keresahan awal pada saat mengajar, siswa saya itu pada pinter praktek gitu. Saya kan ngejar kejuruan teknik mesinnya, tapi nggak paham apa yang sedang dia lakukan atau soft skill-nya itu apa dia nggak paham. Contohnya adalah pada saat mereka praktek mengikir rata, dia tahu betul prakteknya bagaimana, teorinya bagaimana, tapi sebenarnya aspek yang tersembunyi di balik itu apa dia nggak paham. Dan inilah tujuan saya memahamkan pada mereka. Yang kedua, saya tuh resah awalnya. Keresahan saya itu gini sebagai guru, saya tuh mau dikenang sebagai guru yang bagaimana. Nah ini satu renungan bagi saya yang menemukan pada satu titik di mana saya harus bergerak. Yaitu saya harus banyak berteman dengan orang di luar dunia persilatan, di luar pendidikan. Untuk apa? Untuk menggali sebanyak-banyak pengetahuan-pengetahuan sebenarnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kerja yang kaitannya dengan soft skill yang itu merupakan bagian saya. Nah, kita ibaratkan komputer itu ada bagian hardware, ada bagian software. Nah, hardware ini kelihatan dan software-nya itu tidak kelihatan, tapi ada gitu. Nah, seorang ahli komputer di dunia ternyata mereka tidak menguasai dua-duanya. Salah satu bagian saja ini sudah bisa menghasilkan atau sebagai profesi. Misalnya menguasai software dan berubah aplikasi di medsos misalnya, ternyata sudah bisa membuat satu perusahaan atau bisnis yang cukup besar. Atau ahli servis komputer saja, atau ahli hard disk saja, printer saja, itu ternyata sudah cukup. Nah, beda dengan skill. Skill ini terdiri dari dua bagian, soft skill dan hard skill. Nah, hard skill ini tadi meliputi pengetahuan, ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi atau yang dikuasai, keterampilan yang dikuasai. Dan ini kelihatan. Nah, sedangkan soft skill ini keahlian yang bersifat non teknis. Keahlian berhubungan dengan diri sendiri
dan orang lain. Hebatnya di sini. Nah, dalam penguasaan skill ini dua-duanya harus seimbang, ya, antara soft skill dan hard skill. Saya punya teman pintar sekali, ya, pintar sekali, matematika pintar, apa pelajaran apapun pintar. Tapi ternyata dia itu sangat tidak menarik dalam berkomunikasi. Orangnya sombong, bahasanya nyelekit gitu, ya. Kalau ngomong selalu melukai hati orang lain. Sedangkan satu lagi teman saya beberapa kali malah nggak naik kelas, tapi sekarang menempati posisi tertinggi dalam satu katakanlah CEO dari satu perusahaan. Kenapa? Dia ahli berhubungan dengan orang lain. Dia tidak sombong, sekalipun dari kepintaran atau kepandaiannya secara akademis termasuk biasa-biasa saja. Kemudian ini kalau saya tanya pada anak-anak, mau futsal begitu tujuannya apa? Futsal. Ya, mereka akan menjawab cari keringat Pak, seneng-seneng Pak, itu aja. Padahal di balik itu ada kemampuan teknis dan teknis yang dia sedang pelajari, berlari, menendang, bertahan dan seterusnya. Tetapi di balik itu sebenarnya dia sedang berlatih untuk kerja sama tim, mengambil inisiatif dan berani mengambil keputusan. Dan kalau ini kita sadarkan, apa yang sedang mereka lakukan itu hasilnya sangat luar biasa. Dan ini tugas saya untuk memahamkan mereka apa yang sedang sebenarnya mereka lakukan. Contoh lagi adalah resep makanan sama, alatnya sama, bahan sama, cara mengolahnya sama. Tapi kenapa rasanya bisa berbeda? Nah, itulah ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya lagi adalah ada dua tukang cat sedang melakukan ngecat dua tembok. Alatnya sama, catnya sama, ternyata hasilnya bisa berbeda, tidak sama persis. Yang membedakan yaitu karena satunya tekun, satunya tidak, satunya teliti, satunya tidak, satunya sabar, satunya tidak. Nah, jadi soft skill ini adalah kemampuan yang tidak terlihat untuk sukses, yang diperlukan, kemampuan-kemampuan yang tak terlihat, non teknis yang diperlukan untuk sukses. Jadi keahlian berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain atau people skill. Keahlian memotivasi diri pada saat jatuh, keahlian berhubungan dengan orang lain atau komunikasi. Nah, ini saya contohkan pada siswa saya yang sedang praktek mengikir rata. Pada hard skill-nya atau pengetahuan dan keterampilannya mereka paham dan menguasai. Sedangkan ada pada soft skill-nya, nilai tersembunyi, mereka tidak paham. Padahal di situ ada ketekunan, ketelitian, kejujuran, tawakal, rendah hati, dan pantang menyerah, menyelesaikan yang sudah dimulai. Dan mereka tidak paham itu. Tugas saya adalah memahamkan mereka. Nah, ini salah satunya dengan saya buat kelas soft skill. Apa itu kelas soft skill? Ini adalah screenshot dari buku saya. Hard skill adalah keahlian yang utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, meliputi penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan soft skill diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan kemampuan personal dan interpersonal. Kemampuan yang dimaksud adalah berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Soft skill ini adalah kompetensi yang tidak terlihat. Nah, pengembangan soft skill ini saya lakukan dengan strategi. Pertama, integrasi dengan materi pelajaran. Materi soft skill diberikan pada waktu jam pelajaran dihubungkan dengan materi yang sedang dipelajari. Kedua, dengan membuat kelas khusus namanya kelas soft skill. Ini semacam AMT, Assessment Motivation Training. Ya. Waktu itu saya sebagai motivator.
saya motivator bagi siswa-siswa saya. Nah, tujuan kelas soft skill ini adalah untuk mengembangkan rasa percaya diri, senantiasa mengedepankan etika, dan mampu mengembangkan kecerdasan intelektual dan emosional secara seimbang, meningkatkan komunikasi, dan ini mau saya ajarkan. Contohnya adalah bagaimana cara bertelepon, kalimatnya bagaimana, dan ini ternyata penting sekali. Ya, nah materinya itu tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, ketekunan, dan sebagainya. Nah ini sebelumnya saya hanya mengajarkan tentang KD saja, sedangkan kompetensi dasar. Sedangkan KI-nya itu sudah saya anggap selesai gitu. Nah, akhirnya saya balik lagi. Antara KD dan KI itu saya ajarkan dengan seimbang. Antara soft skill dan hard skill, antara materi pelajaran sesuai KD-nya, kompetensi dasar, itu saya padukan dengan soft skill dengan komposisi yang seimbang. Ternyata ini yang dibutuhkan nantinya pada saat mereka bekerja. Nah, strategi penyampaiannya memang saya agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain hanya nulis saja di papan tulis dan PowerPoint, slide PowerPoint. Tapi ini saya padukan dengan video inspiratif. Saya putar musik mereka, lagu mereka dengan speaker yang cukup besar dan menggelegar. Dan rupanya ini cukup ampuh dalam waktu dekat, pola pikir sukses saya itu mulai terbentuk, ya. Dan ini saya dianggap memahami kebutuhan siswa saya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan bagaimana cara memahami siswa saya, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu mereka, memutar mereka lagu-lagunya di kelas, boleh minta request lagu, tapi saya seleksi dulu lagu-lagu, saya pilih lagu-lagu yang inspiratif. Kemudian kisah inspirasi, kisah sukses, dan selama 1 jam atau bahkan 2 jam saya itu mendongeng. Dan tidak hanya anak PAUD saja yang suka dongeng, anak SMK pun suka dongeng. Saya dongengkan kisah-kisah sukses para pengusaha besar yang tadinya tidak punya apa-apa sekarang menjadi punya apa-apa, dan itu sangat menginspirasi mereka. Nah, faktanya adalah dari buku saya ini, saya mencatat beberapa kisah yang cukup mengejutkan. Nah, ini komentar dari Pak Iwan Bandung. Pak Daru berhasil membuat siswanya terbang mencapai impiannya dengan materi soft skill. Dari kelas 10 saya sudah ajarkan bagaimana membuat dream book, bagaimana berani bercita-cita, bagaimana berani berdoa, dan bagaimana langkah-langkahnya yang harus ditempuh. Dan ini sangat terkesan bagi mereka. KD yang saya ajarkan ternyata itu selesai pada saat rapotan atau dia sudah lulus. Karena apa? Tidak dipakai pada saat bekerja. Kecuali mereka yang bekerja di bidang teknik permesinan. Nah, kebanyakan siswa saya setelah bekerja itu di bidang pekerjaan yang mengandalkan logika teknik. Dan pada saat bekerja itu yang dihadapi hanyalah tombol-tombol. Disitulah materi soft skill-nya itu kembali dipakai, disitulah mereka itu kembali ingat saya. Atas materi yang saya berikan yaitu komunikasi, leadership, dan sebagainya. Nah, buku ini berkisah sejauh mana praktik pengajaran di kelas yang berdampak pada kehidupan murid. Itu kata Mas Bang Usman Jabar, Ketua Asosiasi Guru Belajar Nusantara. Nah, ternyata yang berdampak langsung itu apa? Itu sebenarnya tidak ada KD yang saya ajarkan, kompetensi dasar yang saya ajarkan. Tapi bagaimana itu dia menjawab salam, cara ngomong pada orang lain, mengangkat telepon pun juga saya ajarkan, dan sebagainya. Terutama motivasi diri pada saat mereka down itu harus bagaimana. Nah,
Ini kata guru saya ini, Pak Eka Wardana, bahwa saya itu belajar tanda baca itu dari beliau. Yang saya ingat itu adalah show it, don't tell it. Jadi kalau membuat narasi itu show it, tunjukkan, don't tell it. Wah, luar biasa ini Pak Eka. Katanya buku saya ini nyaris tak bertabur teori sebagaimana buku pendidikan lainnya. Dengan santainya mengurai bulir nilai dengan cara berkisah seperti mendongeng saat menjelang tidur. Kisahnya unik, epic, dan saya merasakan semangatnya. Pak Eka Wardana dari Bogor. Nah ini dari keponakan saya, Mas Haji Stebio. Dia seorang produser film. Dia mendoakan saya semoga selalu menjadi teman baik bagi murid-murid saya. Nah, apa yang saya lakukan yaitu dengan gila. Apa itu gila? Yaitu gali, itu langsung action. Itu kata Mas Ari Wibowo. Nah, yang menginspirasi saya menulis buku ini adalah bukunya Mas Heri Kurniawan. Ini juga guru saya. Saya belajar menyusun kalimat dari beliau. Terima kasih sekali. Wah, luar biasa ini orangnya. Bukunya di Gramedia ada, yaitu cara terbaik mendidik anak sendiri adalah dengan mendidik anak orang lain. Ini judulnya panjang, tapi langsung jelek. Saya langsung bisa pada waktu itu sudah arahnya itu isinya apa juga. Ternyata dari pengalaman belajar murid-muridnya yang dirangkum menjadi bahasa yang enak. Saya pun belajar mendongeng dari beliau. Saya berkumpul dengan teman-teman di sekolah menulis wadah sekolah yang beliau dirikan. Dari mulai teknik mendongeng, saya ikut terus. Ternyata mendongeng itu tidak hanya untuk anak PAUD saja. Anak SMK itu kalau sudah didongengi, waduh, sudah takluk semua. Dan itu cara menaklukkan hati murid-murid saya itu ya dengan dongeng saya. Nah, awal pandemi kemarin saya kangen dengan para alumni. Nah, mereka saya hubungi satu persatu. Halo, sehat selalu bro. Ya, saya suka panggil mereka Pak Bro. Dan saya pun dipanggil Pak Bro oleh mereka. Ini bro, aku pengen ceritamu untuk menginspirasi adik kelas dan memotivasi mereka. Tolong kisahkan perjalananmu dari kelas 10 mengenal soft skill bisa sampai bekerja dan kuliah. Tolong kamu ceritakan kembali, kamu bisa mengatasi setiap kendala dalam meraih mimpi. Nah, ternyata saya dapat jawaban yang luar biasa. Ya, memang ada yang bisa menceritakan dengan menulis dengan lancar panjang, ada yang tidak bisa sama sekali. Bukan berarti nggak mau berbagi cerita, tapi memang ada yang nggak bisa menulis cerita. Nah, dari situ idenya saya tangkap, kemudian saya kembangkan sendiri. Yaitu dengan memulai membuka laptop, terus berteman dengan sepi, karena saya nggak bisa menulis sambil TikTok, kan nggak bisa. Ya, jadi kisah mereka itu saya ubah menjadi cerita yang inspiratif. Ternyata dari 18 cerita yang berhasil saya susun, itu kisah mereka itu berbeda-beda. Mereka itu klik pada hal yang berbeda. Dan ini sangat menarik tentunya. Nah, kisah saya yang saya tulis di buku menulis di papan tulis ini adalah based on true story. Itu adalah kisah real mereka. Dan saya bersyukur sekali sampai ya speechless lah. Nggak bisa ngomong apa-apa. Hanya bersyukur saja. Kemudian tidak menggurui, jadi ceritanya itu tidak menggurui. Benar apa yang dikatakan Pak Eka Wardana tadi, tidak satu pun teori pendidikan di buku saya. Biarlah anak-anak berteori sendiri dan mempraktekkan sendiri. Kalimatnya saya buat sederhana, kemudian menghindari kata-kata yang berulang-ulang. Pesan moral dari satu cerita biar disimpulkan sendiri oleh pembaca. Nah,
konstruksinya dengan tulisan saya, awalan, tantangan atau konflik, kemudian aksinya apa dan perubahan. Biarlah buku saya itu menjadi jalan setapak menuju mata air. Buat teman-teman semua di Rumah Literasi Indonesia dan dimanapun berada, tetaplah tulus bergerak dan biarkan rezeki mengikuti. Terima kasih apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya. Begitu banyak sekali insight yang akhirnya kita bisa dengarkan bersama teman-teman. Yang jelas buku ini betul-betul bisa menjadi sumber belajar begitu ya, termasuk juga sumber inspirasi buat para pendidik. Jadi teman-teman kalau mau pesan di mana Pak? Buku ini bisa dipesan di mana Pak? Oh, bisa di 081. Oh nanti kasih ini apa ya, dikasih apa namanya chatting begitu ya kita karena ini kan live di YouTube, nanti Bapak bisa jelasin kasih nomornya atau bikin PowerPoint sekarang diketik ini nanti bisa di share supaya teman-teman bisa langsung mencatat dan tidak lupa dengan apa namanya nomornya. Insya Allah nanti mungkin teman-teman yang berminat untuk memiliki buku bisa apa namanya menghubungi langsung pembelinya, penulisnya begitu. Baik Pak Daru, saya banyak sekali mendapatkan catatan begitu ya. Yang jelas ini adalah buku yang menurut saya sangat memberi warna baru bagi dunia pendidikan juga begitu. Karena Pak Daru mencoba untuk menceritakan secara real begitu ya, secara faktual kisah-kisah yang dialami oleh anak-anak SMK begitu ya. Nah, seperti misalkan salah satu yang saya masih terngiang gitu ya dari kisah yang sudah dituliskan, kayak misalkan ada anak SMK yang dia ditinggal oleh bapaknya begitu ya, kemudian dia punya cita-cita untuk menjadi polisi dan itu terwujud. Nah, mungkin perjalanannya itu prosesnya panjang begitu. Tetapi bagaimana Pak Daru bisa meyakinkan ya, karena tadi juga Pak Daru bicara soal bagaimana anak-anak dibiasakan untuk membuat sebuah cita-cita begitu. Nah, pengalaman saya nih Pak Daru, datang ke sekolah, ke seminar, di komunitas, bertemu dengan anak-anak pemuda gitu ya, bertemu dengan anak-anak sekolah, itu jangankan apa namanya menuliskan mimpinya, mengucapkan cita-citanya aja kadang-kadang mereka masih ragu. Ya, begitu. Jadi kalau pengalaman Pak Daru sendiri bagaimana nih untuk mengajak dan meyakinkan anak-anak bahwa dream hope itu penting begitu. Bagaimana pengalamannya Pak Daru nih? Iya. Jadi pada saat pertama tahun ajaran baru itu saya ngajarnya dream book. Itu materi pokok saya. Nah, caranya bagaimana? Saya putar dulu video-video tentang yang berhubungan dengan impian, terutama dari kebetulan kebanyakan siswa saya itu dari keluarga sederhana, bahkan sangat sederhana. Ya, saya carikan materi-materi di video yang menceritakan kisah seorang yang tadinya biasa saja, kemudian sekarang menjadi pengusaha ternama. Kemudian saya juga mendongeng kisah inspiratif. Jadi sebelum saya tugaskan bikin dream book, saya putarkan video-video dulu. Yang paling manjur terutama kisah dari kakak yang sudah alumni. Karena alumni itu ternyata sangat mengena sekali, karena jarak mereka itu generasinya nggak jauh. Ya, latar belakangnya apa diceritakan, kemudian sekarang bisa apa diceritakan. Kadang saya hadirkan juga dari alumni untuk memberikan motivasi pada mereka. Bayangkan seorang anak janda miskin itu berani bercita-cita jadi polisi, yang saat ini katanya untuk menjadi itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Ternyata apa yang diceritakan Mas Tunggu tadi, murid saya itu pada saat penerimaan polisi Bintara itu tidak dikenakan sepeser tuh. Oke. Bahkan dia menjadi ikon. Terus ada lagi anak janda miskin yang berani mimpi ke Jepang. Ternyata bisa sampai ke Jepang dan ini sudah pulang.
3 tahun di sana, begitu pulang dia berhasil memutus rantai kemiskinan di keluarganya. Mas Wawan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Jadi keren sekali. Jadi kalau saya melihat memang keberanian untuk bermimpi di awal pertemuan gitu ya, karena untuk mengajak anak-anak sebelum kita jauh ke materi kurikulum begitu ya, Pak Daru ini mengembangkan berbagai sumber belajar begitu ya, mulai dari video, kemudian lagu-lagu, kemudian juga kisah-kisah inspirasi dari alumni yang membuat orang akhirnya bergairah dan muncul stimulus untuk membuat atau merancang imajinasinya begitu ya, sesuai dengan tentu dengan pikirannya dia, kemudian pengalaman-pengalamannya dia untuk berani mengucapkan cita-cita yang besar gitu ya, cita-cita yang panjang ke depannya sehingga anak-anak punya habit, punya kebiasaan untuk oke, kita harus speak up nih karena memang cita-cita itu harus disuarakan, di sounding atau di speak up supaya itu betul-betul bisa menjadi spirit untuk mengejar dan mewujudkannya begitu. Nah, Pak Daru ini luar biasa karena mungkin banyak orang tanya bagaimana dengan fasilitas yang ada di sekolah Pak Daru, apakah Pak Daru ini mengajar di tempat yang mewah atau memang ya mengajar seperti SD-SD pada umumnya begitu Pak Daru? Kalau peralatan di sekolah saya sudah cukup. Peralatan praktek itu cukup dan saya ngajar, saya milih di ruang komputer karena saya ngajar IT di situ dan di situ ada LCD, kemudian ada speaker aktif yang besar itu. Nah, materi saya itu 3 atau 4 jam pelajaran. Nah, 1 atau 2 jam saya gunakan, tapi dengan kesepakatan dengan anak-anak. Mas, gimana kalau saya ngajar soft skill saja, tapi kamu materinya belajar sendiri. Ternyata mereka mau dan bisa. Jadi setelah saya mengajar mereka tentang materi soft skill, sepertinya itu otaknya sudah dibuka gitu. Jadi dia sudah tahu mau ngapain. Tujuan belajar sih dia sudah tahu. Saya mau ngapain itu sudah tahu. Jadi setelah itu saya hanya bilang, bukunya sudah ada, peralatannya sudah ada, jobnya sudah ada. Kalau yang nggak paham ditanyakan. Dan mereka benar-benar tanya yang tidak paham. Dan yang tidak ditanyakan itu sudah paham. Jadi pekerjaan saya tambah ringan. Dan mereka juga senang. Baik, menarik ya. Jadi memang kadang-kadang guru juga butuh keberanian ya Pak ya untuk merancang metode belajarnya begitu ya. Karena supaya nggak konvensional, pokoknya on the text begitu ya, textbook aja terus begitu. Kemudian itu tadi menulis di papan tulis, habis itu lupa apa yang akhirnya disampaikan karena mereka belum menemukan makna pelajaran yang sebenarnya apa sebenarnya. Jadi kalau Pak Daru lihat sendiri sebenarnya seberapa besar sih komponen soft skill ini sebenarnya harus menjadi menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh guru. Bagaimana Pak Daru melihat soft skill ini menjadi sesuatu yang sebenarnya harus terus distimulus dan ditumbuhkan, Pak Daru? Sebenarnya harus disampaikan secara seimbang karena ada KI dan KD. Iya. Nah, selama ini yang disampaikan KD-nya saja, KI-nya dianggap sudah selesai. Betul. Ya, kejadiannya seperti itu. Saya pun pernah dikritik sama teman, guru kok nyetel video tok gitu loh. Tapi saya cuek saja, itu strategi saya dan ternyata berhasil. Karena KD yang saya ajarkan itu hanya ingat pada saat masih sekolah saja, setelah itu lupa. Nah, saya bilang pada teman saya, Pak, jenengan itu akan dihafal anak-anak selama dia sekolah. Setelah lulus, yang dikenang adalah Pak Daru gitu. Mereka ketawa. Nah, setelah saya tahu riset sederhana dengan melakukan interview dengan para alumni ini, saya tahu sebenarnya apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Nah, dengan KD itu hanya mereka dapat nilai di rapor. Dan memang nanti juga mendukung dalam pekerjaan hubungannya dengan logika teknik. Tapi komposisinya bisa 95% soft skill, 5% hard skill untuk kesuksesan seseorang.
Ya, benar sekali. Jadi kami pun sepakat begitu ya, karena memang sekali lagi seperti layaknya komputer. Tadi Pak Daru menganalogikan sebuah komputer begitu. Jadi softwarenya itu harus betul-betul baik begitu ya, supaya program dalam kesehariannya itu juga menjadi apa namanya maksimal begitu ya. Karena memang selain hard skill tadi dibilang bahwa kecakapan hidup itu penting, mulai dari kemampuan, keterampilan begitu ya. Tetapi soft skill yang sebenarnya kadang-kadang memang guru mungkin sulit mengukurnya begitu ya. Tapi bagaimana Pak Daru mengukurnya? Sebentar, saya mau sapa dulu biar teman-teman yang tadi sudah gabung. Saya mau sapa dulu. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung chat di kolom komentar begitu ya di channel YouTube. Ada Kak Dimas, mantap katanya Pak Daru. Ini adalah salah satu relawan juga yang setiap kali diskusi beliau selalu hadir. Begitu. Thank you Mas Dimas sudah stay tune. Kemudian ada Pak Farizal Rahmat Saleh, Top Kids hadir. Nah, ini dari mana? Kayaknya temannya Pak Daru nih ya. Iya, dari Iya. Purwokerto, Pak. Purwakarta, ya selamat malam Purwakarta, Ya, ya. Baik, Umasinau. Nah ini juga saya nggak asing sama ini juga guru saya sepertinya ya. Kang Mantul Selamat Pak, suhunya. dari Ini luar Bogor ya. biasa. Salam hangat buat seluruh relawan di Umasinau, luar biasa. Terima kasih sudah stay tune. Dan ada pertanyaan nih Pak Daru dari Nurong-Nurong. Bagaimana atmosfer sesama guru di tempat Bapak mengajar? Adakah tantangan yang dialami Bapak dengan sesama guru yang orientasinya akademik saja? Nah, menarik nih. Jadi pertanyaannya sangat faktual dan sesuai dengan realita hari ini, Pak Daru. Silakan dijawab, Pak Daru. Ya, kemudian kebetulan di tempat saya bekerja itu teman-teman guru itu nggak begitu peduli dengan urusan guru masing-masing di kelas. Tapi ada juga di satu lingkungan sekolah, ya korban sinetron itu lah Mas. Ya. Ya seperti mungkin dirasakan oleh Mbak N. H. Sajala tadi, ya bagaimana dialami Bapak yang orientasinya akademik. Ya, ini dibutuhkan satu keberanian guru untuk mengambil keputusan bagaimana menentukan strategi belajar. Nah, ini terbukti sekarang dengan Mas Menteri dengan menggunakan asesmen kompetensi. Bagaimana faktanya? Bagaimana nanti yang dibutuhkan di dunia kerja? Nah, awalnya ya memang seperti itu, Mbak. Bagaimana akademiknya? Saya kok ngajarnya pakai video saja, nyetel video dangdutan itu aja, mulang apa ora jane itu. Saya sering ditegur, saya cuek saja. Nah, kebetulan dari kelas saya itu muncul para juara, terutama juara matematika. Pernah juara Kabupaten Olimpiade itu yang tadinya belum pernah sama sekali. Dan teman-teman mulai menyoroti bagaimana pentingnya soft skill. Tapi itu tadi, kalau anak melakukan kesalahan, guru ini piye, soft skill piye gitu. Tapi saya itu cuek saja. Mereka boleh kok melakukan kesalahan. Bagi saya itu nggak apa-apa. Asal tidak melakukan kesalahan dengan cara yang sama. Itu kalau namanya GBLK. Nggak boleh. Kalau melakukan kesalahan dengan cara yang lain, ya silakan. Tapi jangan sampai melakukan kesalahan dengan cara yang sama. Betul, betul. Jadi mereka belajar dan berkembang. Saya nggak masalah. Yang penting ini dari yang saya alami, guru harus berani berinovasi. Itu aja. Baik, guru harus berani berinovasi. Itu tanda highlight-nya ya, yang perlu saya garis bawahi. Dan tentu Pak Daru, tantangan kanan kiri udah biasa itu ya, yang namanya orang yang mungkin belum paham bagaimana sebenarnya pentingnya teknik belajar dengan mengembangkan sumber belajar yang sangat berwarna begitu ya di kelas-kelas. Nah, itu menjadi tantangan juga karena banyak guru-guru yang masih istilahnya dulu berada dalam sistem pendidikan yang mindsetnya masih kolonial ya, belum milenial begitu ya. Jadi sehingga itu yang akhirnya agak sulit untuk mendobrak hal-hal yang baru begitu. Tapi Pak Daru selalu bilang go ahead, maju terus karena memang saya tahu kebutuhan anak-anak seperti apa begitu, dan tentunya dengan metode yang dikembangkan itu adalah kesepakatan bersama dengan anak-anak, dan ini menjadi sesuatu yang
menarik dan tentunya bisa diukur. Nah, sama seperti yang tadi Pak Daru, mungkin ada tantangan lain bahwa soft skill ini kan sulit untuk diukur. Nah, bagaimana Pak Daru mengukur nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai empati dan lain sebagainya? Apa yang biasanya Pak Daru bisa yakinkan buat para pendidik bahwa ini loh sebenarnya kalau bicara soal capaian ya mungkin tidak pendek waktunya, ada prosesnya begitu. Nah, Pak Daru sendiri bagaimana melihat hal itu? Saya menilainya dari perubahan sikap mereka, Mas. Ya. Tadinya kurang sopan, jadi sopan. Yes. Jadi kelas itu, tadinya kelas itu nggak gampang diatur, terus jadi penurun. Yeah. Bahkan ada satu kelas yang dinilai itu jelek sama. Tapi ketua kelasnya itu pintar, mereka sepakat mempertahankan kejelekannya, kenakalannya, tanda kutip. Tetapi akhir tahun pelajaran ternyata dari kelas itulah yang menduduki prestasi, dari kelas itulah yang banyak jumlah anaknya yang diterima langsung bekerja dan kuliah. Ya, karena mereka siap akhirnya, karena itu tadi ya, ada bekal yang sebenarnya dia sudah tangkap sejak dia di dalam ruang kelas begitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang paten di dalam alam bawah sadarnya dan mengakibatkan mereka punya perubahan sikap yang luar biasa. Ketemu orang mungkin komunikasinya yang awalnya mungkin dia nggak berani, setelah belajar soft skill dia akhirnya berani mengkomunikasikan apa gagasannya dan sebagainya, percaya dirinya tumbuh, kemudian empatinya juga tumbuh begitu. Jadi yang dinilai adalah perubahan sikapnya. Ini juga ada yang mau bertanya, mohon izin bertanya, boleh silakan. Ini Bu Lilis Indah Ramawati bertanya, kan setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Nah, menurut Bapak bagaimana cara yang paling efektif saat pandemi seperti ini untuk menyelaraskan antara kecerdasan majemuk yang ada ya pada siswa untuk menyelesaikan KI dan KD yang sama. Nah, silakan Pak Daru. Kalau pada saat pandemi ini saya pun lagi nyari caranya. Dan saya belum menemukan. Paling begini, ada beberapa murid siswa saya yang tidak aktif di PJJ, itu saya tanya, kenapa? Karena saya malamnya tidur, Pak. Malamnya tidak tidur, maka paginya sebenarnya saya harus tidur. Nah, terus gimana? Ya pelan-pelan dipahamkan dulu, Pak. Ya. Nah, untuk masa pandemi ini memang masanya itu masa darurat. Ya, untuk perubahan aja banyak kendala, terutama sinyal, kemudian dari sikap-sikap mereka. Jadi PJJ itu beberapa murid saya menganggap itu tidak sedang sekolah. Tadi pagi saya wawancara seorang anak. Kenapa? Ya, kalau sekolah tatap muka itu kan enak, Pak, pagi berangkat. Nah, kan PJJ juga sekolah. Iya, Pak, tapi tidak harus mandi dulu. Kan repot tuh. Saya sendiri belum bisa menemukan keselarasan dalam hal ini dalam masa pandemi seperti ini. Begitu. Baik, jadi sebenarnya sedang mencari ya. Setiap guru sekarang juga lagi beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena sulit memang kalau misalkan kita tidak tatap muka kan, online itu punya keterbatasan tentunya. Oke, mungkin untuk menyapa atau istilahnya memantau secara singkat itu bisa, tetapi kalau misalkan memantau bagaimana perkembangan anak, sepertinya dengan jalur online ini butuh tantangan yang besar begitu ya, tanpa harus kita bersentuhan ya. Karena ada beberapa indikator yang harus sebenarnya bisa menjadi ukuran, dan tentu dalam menyelaraskan kecerdasan majemuk ya tidak bisa hanya sekedar diskusi wawancara melalui media sosial saja, tetapi harus ada keterampilan kita tatap muka dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Jadi yang jelas Pak Daru sedang mencari cara. Mungkin teman-teman atau para pendidik yang punya pengalaman unik boleh bercerita lewat kolom komentar. Jadi terima kasih buat Bu Lilis Indah Ramawati yang hari ini sudah bertanya soal pertanyaan yang menarik dan untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya lanjutkan Pak Daru. Ini juga ada yang menitipkan pertanyaan begitu dengan saya. Beberapa kisahnya kan ada 18 kisah ya di buku tersebut. Nah, berapa lama nih Pak Daru menyelesaikan buku itu sehingga bisa terbit ke media, ke publik begitu?
bisa dikatakan dari Maret kemarin, Maret kemudian Agustus naik cetak. Wow, luar biasa Jadi ya. buku saya itu jauh dari konsep buku yang menulis buku yang benar. Iya, 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 iya. Ya, tapi saya akui ini banyak kekurangannya. Tapi yang saya harapkan adalah pesan itu harus segera disampaikan. Betul. Itu saja. Banyak kalimat yang kurang enak dibaca mungkin, dan ini saya akui, saya banyak temukan. Tapi pesan ini harus segera disampaikan, dan nggak saya tunda-tunda lagi. Saya nggak menunggu sempurna untuk bisa melakukan sesuatu, tapi lakukan supaya bisa nanti sempurna. Dan saya pun sudah siapkan nanti buku berikutnya. Wow, udah siap-siap buku berikutnya nih ya. Jadi saya merasa tertampar begitu ya Pak Daru, gara-gara belum punya buku nih. Pak Daru sudah mau menerbitkan buku, saya belum nyetak-nyetak buku. Luar biasa. Bagi teman-teman yang guru terutama, ya, yang katanya nggak punya ide dalam menulis, itu bohong. Bohong ya Pak ya? Itu malas aja kayaknya ya Pak ya? Ya. Pak Iwan dari Bandung itu mendokumentasikan setiap kegiatannya di kelas. Ya. Itu sebuah ide. Terus Bu Laili dari Jombang itu juga memotret setiap kegiatannya kemudian jadikan buku. Iya, iya. Nah, murid saya setiap tahun itu kan lebih dari 100 yang lulus. Betul, betul sekali Pak ya. Maksudnya nggak bisa dapat kisah mereka 100 orang. Betul. Betul. Ternyata cerita mereka itu beda-beda. Ternyata cerita itu beda-beda. Dan saya terpantik dengan ini karena pada saat saya mengajukan kenaikan pangkat dengan mengajukan buku antologi, ternyata ditolak. Alasannya apa? Penulisnya banyak, nanti nilainya 4 dibagi banyak orang, ketemunya berapa? Itu tandanya saya ditugasi untuk nulis. Dan saya coba, ternyata bisa. Nah, kebetulan itu awal pandemi lebih banyak, nggak banyak aktivitas ya. Katakan guru lagi di Kepenake memang. Nah, saya gunakan untuk ngetik. Pada waktu itu saya habis kena, bisa dikatakan stroke ringan. Jadi tangan-tangan jari saya itu kaku gitu. Jadi kalau dia dalam laptop itu seperti orang yang baru belajar laptop. Dan saya paksakan untuk ngetik itu ternyata lama-kelamaan menjadi enak. Seperti senang gitu. Luar biasa. Dan itu salah satu motivasi saya. Saya paksakan gitu. Ya, ada WA dari anak, saya lihat, saya ceritanya, intinya ini saya kembangkan sendiri. Terus kemudian, Mas, ini kalau saya bukukan nama dan TKP-nya disamarkan bagaimana? Oh, nggak apa-apa Pak. Ya sudah. Kalau nanti mau ya saya nama aslinya saya sampaikan. Tapi faktanya adalah guru itu bisa membuat buku. Jadi kalau kata Pak Iwan, kalau pilot itu dengan jam terbang, nah guru ya dengan buku hasilnya. Iya. Baik. Luar biasa. Jadi kalau guru bingung cari ide, kayaknya memang gurunya yang harus betul-betul mengubah gininya ya, sikapnya atau spiritnya harus diubah. Karena memang setiap hari guru selalu menemukan ide. Bayangkan satu kelas itu ada misalkan puluhan orang. Tentu ini akan menjadi ide yang sangat beragam. Nah, Pak Daru adalah satu di antara banyak orang mungkin yang menemukan di mana masa pandemi ini menjadi sebuah momentum untuk membuat sesuatu karya begitu yang akhirnya bisa menjadikan istilahnya pendobrak tidak hanya sebagai guru begitu ya, tetapi juga berkarir bahwa guru itu bisa mengembangkan karir lewat menulis loh. Dan sekarang Pak Daru bisa membuktikan hal itu. Jadi di masa pandemi ini ada orang-orang yang memanfaatkan momentum ini menjadi spirit untuk membuat karya, tapi ada satu sisi mereka justru memanfaatkan untuk jadi kaum rebahan begitu ya Pak ya, yang malas untuk menulis gitu. Oke, ada Bu Lilis tadi mengatakan terima kasih, semangat untuk para pendidik, terima kasih sudah merespon.
Dan tentu ini sangat luar biasa. Kemudian inspiring teacher Daru Kuswanto. Thank you juga. Mudah-mudahan banyak yang mendengar hari ini dan tentu ini akan tersimpan di channel YouTube. Jadi teman-teman boleh memutar ulang apa yang tadi sudah disampaikan karena banyak sekali insight yang saya dapatkan, terutama juga buat para pendengar yang hari ini masih stay tune. Pak Daru, ini sudah 1 jam kita berdiskusi. Tentu ada banyak pertanyaan yang sebenarnya saya ingin mengungkapkan gitu ya, menyampaikan, tetapi kita akan bekerja dengan waktu juga. Pak Daru, mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih. Pak Daru, ini kan lagi kondisi masa pandemi begitu ya. Nah, hari ini banyak guru yang mendapatkan tantangan gitu dalam proses pembelajaran. Padahal di satu sisi ada satu dimensi di mana industri kreatif ini kan sangat terbuka bagi siapapun untuk berkarya dan mendapatkan informasi dengan sangat luas begitu ya. Nah, bagaimana Pak Guru meyakinkan bahwa soft skill ini penting ya? Seperti yang tadi mulai merancang mimpinya, kemudian mengasah mimpinya di industri kreatif itu sangat diperlukan. Nah, bagaimana? Apakah ada peluang atau istilahnya jalur-jalur yang Pak Daru lakukan selain lewat buku begitu ya? Atau bagaimana lewat buku ini bisa meyakinkan orang bahwa soft skill itu adalah sesuatu hal yang perlu dikembangkan di setiap murid karena setiap murid itu atau siswa memiliki keunikan dan dia harus siap untuk menghadapi era industri kreatif di masa depannya, Pak Daru. Ya, kemudian kebetulan saya ngajar PKK namanya, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi untuk bidang kewirausahaan ini ya saya praktek betul. Saya lakukan bisnis online, kemudian saya ceritakan pada mereka. Kemudian saya berkomunitas dengan para pengusaha. Dan saya menemukan teman-teman, banyak memang teman-teman pengusaha yang banyak mengalami drop bisnisnya, tapi ada beberapa teman yang bisnisnya justru melejit tinggi sekali. Yaitu di bidang kaos ini, Pak. Luar biasa. Mantap. Ini ternyata itu luar biasa. Ya. Kemudian ada murid saya yang membantu orang tuanya bikin tempat pot bunga karena dia sudah bisa ngelas gitu. Ternyata ini kalau kita berpikir bahwa kita itu bagian dari solusi itu enak, nggak ada masalah. Ya memang kita sedang ada cobaan yang luar biasa, tapi kalau kita bisa berpikir bahwa kita adalah bagian dari solusi itu ya, insya Allah akan teratasi. Dan saya mencoba benar-benar mempraktekkan ini pada saat bisnis online maupun offline. Saya terapkan ilmu komunikasi, bergaul dan sebagainya. Kemudian saya sharingkan kepada para siswa saya. Kemudian ada siswa yang sudah melakukan yang sama. Kemudian saya minta mereka untuk sharing. Ternyata ini juga menginspirasi teman yang lain. Ya, menarik ya. Jadi luar biasa tadi yang disampaikan Pak Daru bahwa memang sesungguhnya di industri kreatif ini yang perlu cara yang harus di luar dari zona yang selama ini kita lakukan begitu ya. Ada effort yang harus terus diasah supaya guru-guru juga punya spirit. Tanpa itu guru-guru kalau misalkan nggak punya spirit, anaknya pun juga murid-muridnya atau siswanya juga bingung kira-kira apa yang mau ditangkap dalam proses pembelajaran karena di masa pandemi ini juga perlu kerjasama tim gitu ya. Pak Daru bekerja sama dengan komunitas, kemudian berusaha dengan mengembangkan sumber belajar melewat usaha-usaha yang sudah dimiliki dan itu orang langsung belajarnya menjadi bermakna karena langsung menghadapi sesuatu yang real begitu. Ya, betul sekali. Jadi Pak Daru, kalau saya baca kisahnya menarik sekali, mulai dari yang saya sampaikan tadi, ada anak SMA yang punya cita-cita menjadi seorang polisi dan akhirnya terwujud dengan bekal dari soft skill yang Pak Daru lakukan. Ada Bagas yang punya kekuatan berbagi, di mana dia punya konsep kalau kita berbagi ya dampaknya itu langsung begitu tunai katanya. Ada Mas Wawan yang tadi Pak Daru cerita bagaimana dia kekuatan bersyukur bisa sampai ke negeri Jepang begitu ya. Ada juga kalau nggak salah namanya Iza, Ade Iza itu dia punya cita-cita menjadi seorang guru dan dia yakin bahwa kalau misalkan kamu mau melakukan sesuatu ya kamu harus bergerak untuk mencapai itu begitu ya.
dengan cara Pak Guru menyampaikan di depan kelas, siapa yang mau uang 20.000 nih gitu ya. Nah, itu hal-hal yang kadang-kadang jarang untuk dibayangkan dan perlu inovasi begitu ya. Termasuk juga yang membuat saya luar biasa begitu ya, cerita Mas Didi ya, Mas Didi yang akhirnya dia punya tragedi atau istilahnya kecelakaan ketika jarinya patah. Pak Daru tetap memberikan motivasi untuk terus semangat dan akhirnya dia diterima di 3 perusahaan ya BUMN begitu ya, dan dia tetap memilih untuk melanjutkan kuliah dan mengasah ilmunya di Jogja begitu ya. Ini luar biasa. Nah, Pak Daru bisa meyakinkankah yakinkan lagi kepada pembaca kenapa para pendidik ini harus baca buku menulis di papan tulis ini? Terakhir Pak Daru, supaya orang-orang tahu kenapa alasan kita harus membaca buku ini, Pak Daru. Ya, gini Pak, ada kisah itu. Salah satu siswa saya namanya Sabto. Nah, pada saat rekrutmen itu selalu gagal karena apa? Tinggi badannya kurang 10 cm. Agak pendek memang. Dan awalnya itu menjadi bahan ketawaan. Tapi setelah direnungi, kalau 3 perusahaan sudah menolak karena tinggi badan, berarti perusahaan lainnya melakukan hal yang sama. Dia sampai shock. Seakan-akan masa depannya itu tertutup gara-gara tinggi badan. Yeah. Tapi pikiran itu terus terbuka pada saat dia mendaki gunung. Dia dihadapkan satu hamparan masa depan yang luar biasa. Karena dia tinggalnya itu di tepi hutan. Betulan saya pernah ke sana rumahnya. Maka dia putuskan untuk petani. Sekarang dengan teman-temannya membentuk komunitas petani muda di desanya, dan sebentar lagi akan panen kapulaga yang jumlahnya cukup besar sekali. Luar biasa. Nah, inilah hal-hal yang perlu dimiliki untuk memotivasi anak-anak itu dengan cara bagaimana? Memahami mereka. Yang salah satunya dengan membaca buku saya, menulis di papan tulis. Yeah. Gitu, Mas. Ya, baik. Jadi kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang memang sangat praktis begitu ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Daru bagaimana merancang sesuatu belajar yang berkaitan dengan soft skill begitu ya, karena memang keseharian anak-anak itu memang punya pengalaman yang unik, dan tentu lewat pengalaman itulah Pak Daru coba merangsang, menstimulus begitu ya. Sebenarnya anak ini butuh apa ya, begini. Sebenarnya backgroundnya seperti apa, dan itulah yang akhirnya Pak Daru mencoba untuk tidak hanya sebatas menjadi guru ya, tetapi juga menjadi motivator. Dia juga menempatkan menjadi fasilitator, sehingga di ruang-ruang kelas anak betul-betul mendapatkan teman belajar yang setara begitu ya. Tidak ada kesenjangan antara siswa dan murid, semuanya setara, dan itu yang mengakibatkan, itu yang membuat suasana belajarnya semakin semangat begitu ya. Pak Daru, kata penutup nih terakhir, pesan-pesan buat teman-teman, termasuk buat saya nih yang supaya punya semangat juga untuk menulis buku begitu. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang hari ini sedang memikirkan juga bahwa menulis itu menjadi sebuah kebutuhan dan tentu menjadi hal yang banyak istilahnya membuka peluang begitu ya, banyak hal begitu ya, tidak hanya urusan kita punya karya, tetapi juga berkaitan juga dengan karir seseorang begitu, Pak Daru. Ya, teman-teman terutama relawan dari Rumah Literasi Indonesia dan guru-guru dimanapun berada, tetaplah tulus bergerak dan biarkan rezeki mengikuti. Poinnya adalah tulus bergerak, itu aja. Luar biasa. Rezeki akan ngikutin. Rezeki itu apa saja, bisa menulis buku, narasumber dari bisnis online, bisnis perdagangan yang lain. Waduh, luar biasa. Itu yang saya rasakan.
Baik, terima kasih Pak Daru. Malam hari ini saya betul-betul mendapatkan teman belajar yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah mendengarkan, yakinlah bahwa keikhlasan dan ketulusan itu akan membawa kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan dari satu tulisan buku, berapa banyak orang yang akhirnya terinspirasi, berapa banyak lintas peredaran uang yang beredar, berapa banyak orang yang tergerak untuk melakukan perubahan. Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga buat Pak Daru dan keluarga. Dan tetap Amin, semangat buat amin. teman-teman, dan saya senang sekali, mudah-mudahan di lain waktu jangan kapok untuk kita repotin lagi-lagi, saya todong begitu untuk berdiskusi karena ada materi-materi unik tentunya. Kita baru bicara soal bicara soal buku ini, mungkin nanti kita akan belajar soal bagaimana Pak Daru mengembangkan komunitas, termasuk juga kiat-kiat belajar di kelas yang lebih menarik untuk kita gali begitu ya. Jadi terima kasih Pak Daru, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita karena sudah 1 jam lebih untuk kita diskusi Oke, hari ini. Sekali lagi Pak Daru ditunggu. bisa menyampaikan nomor telepon yang tadi sempat tertunda begitu supaya teman-teman bisa melihat secara langsung, dan mungkin banyak yang sudah mulai penasaran dengan buku ini. Ya, silakan Pak Daru bisa share screen atau menyampaikan. Oke, untuk Mas Tunggul ditunggu review bukunya ya. Ya, Belum soalnya. ya, siap. Saya bisa dikontak di nomor 081 Ya, 5656 oke. 1047. Iya, oke. 081 81 5656 1047. 1047 ya. Baik, sudah kami balas di kolom komentar. Jadi teman-teman nanti kalau mau bertanya lagi soal nomor telepon bisa diputar ulang di channel YouTube kami dan di kolom komentar. Silakan langsung memesan, dan tentunya ini adalah kesempatan yang berharga buat saya bisa bertemu dengan Pak Daru. Sekali lagi Pak Daru, terima kasih dan salam hormat buat seluruh keluarga yang ada di rumah. Tetap sehat selalu karena di masa pandemi ini angka kasus termasuk di Banyuwangi terus meningkat begitu. Mudah-mudahan di sana baik siswanya, guru-gurunya tetap dalam kondisi yang sehat, dan tentu kita bisa melewati masa pandemi ini dengan bangkit dan tetap bersemangat untuk terus membuat perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Pak Daru? Salam literasi. Boleh foto dulu? Ya. Thank you. Baik, kita akhiri. Thank you ya Pak Daru.